Halo, perkenalkan nama saya Anis. Sahabat semangat, netizen di jagat maya tersentuh oleh curahan hati seorang wanita pejuang talasemia. Video tersebut diunggah oleh akun YouTube suara.com. Dalam video berdurasi 1 menit 55 detik, Anissa Oktiandari Pertiwi, nama wanita dalam video tersebut menceritakan kesulitannya dalam mendapatkan transfusi darah untuk dirinya yang merupakan pejuang talasemia. Anissa ialah seorang pejuang talasemia yang nyawanya bergantung pada transfusi darah. Talasemia merupakan penyakit genetik dan bukan penyakit menular. Penderita talasemia bisa bertahan hidup melalui transfusi darah dari orang lain seumur hidupnya. Kesulitan dalam mencari stok darah dirasakan oleh Anissa sejak pandemi COVID-19 melanda. Ia menceritakan sangat sulit mendapatkan sekedar 1 kantong darah pun selama pandemi. Di akhir videonya, Anissa mengajak setiap orang untuk ikut menyumbang darah bagi teman-teman seperjuangannya. Dan saya juga memohon kesediaannya kepada teman-teman untuk dapat menyebarluaskan informasi bahwa terjadi kelangkaan darah di PMI. Sebenarnya, kondisi ini terjadi hampir di seluruh wilayah. Anissa merupakan satu dari sekitar 9.000 orang dengan talasemia yang tersebar di seluruh Indonesia. Kelangkaan stok darah ini menjadi problem klasik yang belum terpecahkan. Ditambah, pada musim vaksin, kelangkaan stok darah akan sulit teratasi karena orang yang habis divaksin tidak bisa mendonorkan darahnya. Di sisi lain, pejuang talasemia mencakup usia anak-anak juga. Tak mudah untuk menguatkan mereka termasuk para orang tuanya untuk menjadi istimewa seumur hidupnya. Keberadaan wadah yang menjamin kestabilan emosi serta semangat para pejuang talasemia sangat perlu mendapatkan perhatian khusus. Lantas, bagaimana cara kita membersamai saudara-saudara kita yang harus berjuang dengan talasemia? Apakah kelainan genetik ini bisa dicegah? Semuanya akan dibahas asyik dalam Semangat Siang Indonesia kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Jumpa lagi dalam program kesayangan kita, Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat. Harus semangat karena ini waktunya kita untuk membahas hal yang sedang viral di media sosial dan kita akan membincangkannya bersama para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Kali ini bersama saya Dita Ruspendi seperti biasa pemirsa, kita akan membahas yang namanya talasemia ya. Kita semangat membersamai para pejuang talasemia. Kenapa sih? Karena berangkat dari informasi pengantar tadi ya, kita sudah lihat sama-sama seorang wanita bernama Anissa Oktiandari Pertiwi viral karena membuat video yang semacam curhat begitu ya. Curhat karena pejuang talasemia di era pandemi ini kesulitan mendapatkan pendonor gitu. Talasemia itu apa? Ini adalah sebuah bukan penyakit ya, merupakan kelainan. Jadi ada kelainan di darahnya gitu, di sel darah merahnya. Saya dapat data nih pemirsa dari Yayasan Talasemia Indonesia. Ada sebanyak 8.761 kasus tercatat pada tahun 2018 dan sebanyak 2.500 bayi dilahirkan dalam kondisi talasemia, katanya seperti itu setiap harinya ya menurut data. Nah, masa pandemi, donor susah, bagaimana nih? Kita sudah terhubung bersama narasumber istimewa. Kali ini melalui sambungan virtual ada KOP singkatannya ya, Anissa Oktiandari Pertiwi, seorang pejuang talasemia. Assalamualaikum KOP. Waalaikumsalam Teh. Sehat ya KOP? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. KOP videonya viral. Apa yang mendorong KOP membuat video itu kemarin? Awal mulainya susah banget. Biasanya sih kita pernah juga ngalamin kejadian kayak gini kalau pas bulan puasa atau pas libur sekolah atau libur panjang. Nah, tapi ketika pandemi ini makin lama makin sulit untuk cari darah dan istilahnya stok pendonor pribadi itu udah mulai habis gitu. Jadi kan satu orang nggak bisa langsung donor lagi untuk bulan depannya. Nah, karena itulah gimana ya caranya orang-orang tuh biar aware, biar melek kalau ada efek lain di selain efek-efek yang biasanya udah tersebar di masyarakat gitu. Kalau ada efek kebutuhan darah tuh benar-benar sulit di masa pandemi gitu. Pendonor darah pribadi itu gimana maksudnya? Iya, maksudnya gini, kalau misalnya pas bulan puasa atau bulan Ramadan itu kan jatah orang yang donor itu jauh berkurang dibanding bulan-bulan biasanya.
Nah, biasanya aku sudah punya teman-teman yang segolongan darah sama kayak aku, sama-sama AB. Jadi sebelum bulan puasa tuh aku kontak, "Hei, udah donor belum? Mau nggak donor buat aku?" Gitu. Nah, ketika pandemi ini, yang stok aku tuh biasanya cuma 2 atau 3 orang, tapi karena pandemi berlanjut terus-terusan, pendonorku yang udah donor itu nggak bisa donor lagi, harus nunggu 2,5 bulan lagi minimal, gitu. KOP sejak kapan mengetahui kalau KOP ini berbeda gitu? KOP ini merupakan pejuang talasemia sejak kapan? Kalau ketahuan pertama kali itu usia 6 bulan teh, tapi benar-benar mengetahui bahwa thalassemia itu apa, kayaknya usia SMP atau SMA deh. Dan baru meleknya lagi itu kuliah. Oh, berarti sebelumnya tidak transfusi darah apa seperti apa? Enggak, sebelum-sebelumnya tetap transfusi, tapi dalam sepemahaman Anissa yang dulu, Anissa kecil tuh kayak cuma, "Ya ayo transfusi untuk kita bisa sekolah lagi, kalau mau sekolah lagi, kalau mau main itu transfusi dulu," gitu. Jadi kayak cuman apa ya, kayak bepergian rutinitas biasa, tapi nggak ngerti ini tuh apa sebenarnya gitu. Gimana reaksi KOP saat itu? Saat pertama kali tahu bahwa ya KOP ini adalah seorang pejuang. Apa ya kan biasa biasa aja sih sebenarnya, cuman, oh ternyata aku beda ya, ada bedanya ternyata gitu. Tapi makin lama, eee, bukannya kecewa ya, makin lama justru makin menerima. Baik, saya yakin pemirsa juga sahabat semangat pasti masih belum nyambung ya thalassemia itu seperti apa sih? Sudah hadir bersama kami juga pemirsa, ada Dr. Roni, internis dari Rumah Sakit Anissa Cikarang. Assalamualaikum Dr. Roni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dokter? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dokter tolong dijelaskan kepada kami yang awam, thalassemia itu kelainan seperti apa dokter? Jadi thalassemia itu sebenarnya adalah kelainan pembentukan darah, sel darah merah di tubuh seseorang. Itu merupakan kelainan genetik ya, jadi bawaan. Jadi diturunkan dari orang tua yang membawa gen thalassemia. Kemudian bila anaknya kebetulan gennya ketemu antara yang dari laki-laki dari ayah dari ibu ketemu kebetulan dua gen pembawa, makanya akan keluar gejala yang berat pada anaknya gitu. Jadi sebenarnya karena memang ada kelainan genetik dari tubuh pasien tersebut sehingga tidak bisa membentuk sel darah merah terutama bagian hemoglobinnya secara normal, dan sehingga sel-sel darah merah yang terbentuk tidak dapat bertahan lama, lebih cepat dihancurkan. Saya dengar jenis-jenis thalassemia itu ada beberapa ya dokter ya. Bisa dijelaskan dokter? Ada dua sebenarnya, thalassemia alfa dan thalassemia beta. Itu jadi tergantung dari ketidakmampuan tubuh gen yang dibawa oleh pasien tersebut untuk tidak mampu membentuk apakah gugus alfa atau gugus beta dari sel hemoglobin, karena hemoglobin itu ada beberapa bagian yang namanya ada gugus alfa dan gugus beta. Nah, kalau pada pasien dengan thalassemia dengan gen thalassemia, dia akan mengalami gangguan salah satu dari gugus alfa atau gugus beta. Nah, thalassemia ada yang gejalanya ringan ya, itu yang namanya thalassemia minor atau juga dengan gejala berat thalassemia mayor. Thalassemia minor itu terjadi kalau misalnya hanya salah satu orang tua, misalnya hanya ayah atau hanya ibu yang membawa gen, ya kan, gen ayah dan ibu bersatu. Kalau memang satunya memiliki gen pembawa, maka pasien akan mengalami thalassemia, tapi thalassemia ringan atau thalassemia minor. Gitu. Sebenarnya kalau misalnya dari ayah atau dari ibu sama-sama punya gen pembawa dan ketemu, nah jadilah thalassemia yang berat. Nah, itu namanya thalassemia mayor. Dan ini yang sering kali harus transfusi berulang, punya gejala berat, ya ini yang thalassemia mayor itu. Sementara yang thalassemia minor itu umumnya bergejala ringan ya, biasanya hanya anemia ringan. Jadi kan orang biasa HB itu antara 12 sampai 14 sebenarnya normalnya, tapi
pasien ini kok gejala HB-nya nggak naik-naik 10 atau 8, 9, kok nggak pernah naik padahal diobat-obatin. Nah, ternyata dia ada thalassemia minor. Kalau KOP termasuk yang mana? Thalassemia beta mayor. Kata dokter berarti dari kedua orang tua, dari ayah dan ibu sama-sama membawa sifat thalassemia beta. Nah, sekarang itu transfusiku jadi 3 minggu sekali. Sebelumnya mungkin ketika pertama kali ketahuan pas usia bayi, mungkin nggak sampai 3 minggu sekali, tapi karena karena makin bertambahnya aktivitas dan usia, jadi rutinitasnya kan 3 minggu sekali gitu Teh. Oh, oke. Berarti dok, yang namanya thalassemia ini adalah kelainan genetik ya, sudah dibawa sejak lahir gitu. Kondisi dalam gennya termanifestasikan pada kelainan sel darah gitu. Tapi ada nggak sih yang kira-kira mungkin di umur 15 tahun itu baru kena thalassemia, itu seperti itu nggak dok? Logika dasarnya. Kalau terbentuk pada usia dewasa nggak, jadi sejak kecil. Tapi sejak lahir pun sudah mulai ada penyakitnya. Jadi gangguan pembentukannya pun sudah terjadi. Tapi tergantung dari derajat berat atau tidaknya tadi sejak awal. Kalau misalnya di thalassemia minor yang ringan-ringan aja, pasien tersebut masih bisa membentuk darah dengan baik. Bahkan kadang-kadang pasien tidak punya gejala, tidak tahu, kadang-kadang baru ketahuan setelah ada pemeriksaan medical check up baru ketahuan gitu. Jadi tapi kalau untuk yang mayor sih umumnya pada usia dini, usia di bawah 1 tahun udah ketahuan biasanya, karena gejalanya akan sangat jelas saat bayi kalau pada pasien-pasien dengan thalassemia beta mayor. Baik, kita masih akan lanjutkan pemirsa ya perbincangan kita kali ini. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di Semangat Siang Indonesia. Indonesia harus semangat.